Halo semuanya, saya Coach Hendra Hilman. Hari ini saya akan berbagi 7 tips atau 7 skill untuk Anda bisa kuasai supaya Anda bisa semakin sukses, Anda semakin kaya. Ya, apakah Anda mau tahu 7 skill yang harus Anda kuasai supaya Anda semakin kaya? Nah, sebelum saya sharingkan, bagi Anda yang pertama kali nonton channel ini, Anda bisa subscribe, Anda bisa like dan subscribe ke teman-teman Anda. Semoga bisa terus bermanfaat buat Anda dan bisnis Anda. Oke, nah, skill yang pertama yang harus Anda kuasai supaya Anda bisa semakin sukses, semakin kaya di zaman sekarang adalah pertama adalah skill untuk bagaimana kita mempengaruhi orang secara positif atau skill influencing, meyakinkan orang secara positif. Kalau Anda tidak bisa meyakinkan orang secara positif, ya Anda tidak bisa meyakinkan customer Anda, tidak bisa meyakinkan tim Anda, bagaimana Anda bisa, produk Anda bisa orang beli dari Anda. Maka Anda harus bisa meyakinkan orang secara positif. Caranya adalah Anda harus tahu, Anda harus gali bagaimana caranya supaya Anda bisa mengerti kebutuhan orang apa. Ya, jadi Anda harus menguasai skill meyakinkan orang dan influencing people. Ya, bagaimana influencing itu tidak harus produk Anda. Ya, bahkan misalnya Anda dengan teman Anda ngobrol, ya, Anda ketemu dan sebagainya, Anda meyakinkan mereka tentang misalnya rumah makan yang Anda pengen makan di sana, sehingga teman-teman Anda mau datang ke sana, itu juga adalah satu skill meyakinkan teman-teman Anda, akhirnya mereka pergi ke sana. Atau misalnya kalau kita lihat ibu-ibu gitu kan, belanja ke satu toko, lalu ada satu orang ibu-ibu bilang gini, beli yang itu aja, akhirnya gara-gara ibu itu beli yang itu, semuanya ikutan. Berarti itu punya satu skill meyakinkan orang. Nah, kalau kita punya satu skill ini, saya yakin Anda punya bisnis apapun, Anda punya produk apapun, gampang banget terjual, ya. Saya juga mempunyai ini, artinya saya juga melakukan ini, ya. Apa yang saya lakukan ini, saya juga meyakinkan orang, jelas ya. Itu satu. Kedua adalah skill bagaimana kita berbicara di depan banyak orang atau public speaking. Bagaimana kita bisa berbicara di depan orang atau public speaking, ya. Kalau di zaman sekarang, di kondisi new normal ini, ya tentunya kita harus bisa mahir berbicara di depan kamera kayak begini, ya, yang nonton nanti banyak orang, atau di depan laptop karena kita punya online Google Meeting atau Zoom Meeting dan sebagainya. Kita harus mampu berbicara di depan banyak orang sehingga orang-orang mengetahui apa yang Anda presentasikan, produk yang Anda ingin demonstrasikan dan sebagainya. Orang mengetahui itu. Ya, kalau Anda mampu mempromosikan secara publik, Anda mampu berbicara secara publik, ya di depan banyak orang, itu lebih memudahkan orang mengetahui tentang produk Anda. Anda akan kelihatan confident apa enggak setelah Anda meyakinkan mereka di depan banyak orang. Itu ya, itu. Jadi Anda harus bisa public speaking. Kalau nggak bisa, belajar caranya. Cari tahu gimana caranya supaya melatih skill Anda public speaking. Itu skill kedua. Skill ketiga adalah Anda harus tahu dan bisa mengatur waktu Anda. Karena waktu yang paling mahal dalam hidup. Jadi kalau Anda tidak bisa mengatur waktu Anda, atau waktu Anda berantakan, Anda terlalu sibuk, Anda terlalu nggak punya waktu dan sebagainya, akhirnya ini nggak kena, ini nggak ada waktu, ini nggak ada waktu, ini sibuk dan sebagainya, akhirnya pekerjaan Anda banyak, bahkan waktu sama keluarga juga Anda nggak punya waktu, berarti Anda tidak bisa memanage waktu dengan baik. Nah, Anda harus menguasai bagaimana cara time management. Karena time management itu akan sangat berhubungan dengan goal yang Anda ingin capai. Kalau Anda ingin mencapai goal Anda di dalam 1 tahun, ataupun 3 bulan, ataupun berapapun goal Anda yang ingin Anda capai, Anda harus jago membagi waktu. Setiap waktu-waktu yang Anda alokasikan, Anda harus bisa mengalokasikan waktu Anda dengan pekerjaan yang betul-betul berbobot dengan waktu-waktu itu. Contohnya misalnya, Anda alokasi waktu, Anda misalnya mau capai target dalam waktu 30 hari, saya harus naikin omset sekian. Berarti Anda bagi waktu menjadi per hari bahkan. 1 hari Anda harus lakukan apa? Prospecting ke berapa orang? Bagaimana cara kita mempromosikan dan sebagainya? Bagaimana cara kita setiap ketemu dengan prospek, apa yang harus kita lakukan step by step-nya apa? Itu Anda harus punya planning seperti itu. Sehingga waktu Anda bisa terbagi dengan lebih rapi. Itu time management. Nomor 3. Nomor 4, Anda juga harus bisa membaca laporan keuangan di bisnis Anda sendiri, bisnis Anda dan pribadi Anda. Jadi kalau Anda, ya, misalnya Anda punya bisnis, Anda tahu nggak cash flow masuknya berapa, ya, cash flow yang keluar berapa, harusnya tahu, bisa manage, bukan hanya tahu, tapi Anda bisa mengatur, bahkan bisa forecast. Oh, bulan depan saya bakal keluar uang sekian, saya bakal uang masuk sekian. Anda bisa forecast. Misalnya saya punya AR, account receivable, bulan depan itu saya ada pemasukan berapa? Oh, sekian. Saya sudah menagih belum? Sudah reminder belum? Jadi sudah ada beberapa planning yang saya kerjakan sehingga saya bisa forecast.
Jadi jangan sampai begini, aduh saya tidak ada uang nih, aduh saya tidak bisa bayar dan sebagainya, cicilan tidak bisa bayar. Salah satunya adalah kita tidak memanage keuangan dengan baik. Kita tidak memforecast keuangan dengan baik. Kita beli secara emosional. Oke, mau ini, mau itu, dan mau ini. Setelah kita pas bayar, ternyata kita tidak punya dananya. Artinya kita tidak bisa manage keuangan dengan baik. Tidak bisa memforecast keuangan dengan baik. Yang mesti diforecast apa? Cash masuk dan cash keluar. Cash masuk dan cash keluar. Anda list semua biaya-biaya yang harus keluar setiap bulan. Pasti itu bikin jantung deg-degan ya. Jantung deg-degan karena, wih, ini bill ini mesti bayar, ini mesti bayar, ini mesti bayar. Nah, saran saya Anda bisa forecast itu. Kalau Anda bisa melakukan planning dan forecast, Anda sudah tahu, oh bulan depan bakal ada cicilan-cicilan ini semua. Anda tuliskan, lalu Anda mulai manage cash flow Anda. Itu skill nomor 4, memanage keuangan Anda. Jangan sampai pengeluaran lebih besar daripada pemasukan. Ya, memang bisa utang dan sebagainya, tapi tetap utang harus dibayar. Alright? Itu nomor 4. Nomor 5 adalah skill membuat nilai tambah sehingga Anda menghasilkan uang lebih banyak. Skill membuat nilai tambah sehingga Anda bisa menghasilkan uang lebih banyak. Contoh aja, contoh sangat simpel dan sederhana. Ya, ini jangan dengerin konteks, jangan dengerin konten saya, jangan dengerin cerita saya, tapi dengerin konteksnya. Ingat, dengerin konteksnya. Jadi benang merahnya. Contoh, salah satu pemilik toko ini adalah pemilik toko ini dia menjual banyak produk-produk kebutuhan sehari-hari ya, dari mulai makanan, keripik, kerupuk ya, terus sampo, pokoknya kebutuhan sehari-hari deh pemilik toko ini. Nah, si pemilik toko ini juga menjual susu untuk ibu melahirkan, pokoknya untuk segala macam ya. Jadi dia menjual kebutuhan sehari-hari. Oke? Nah, dia selain menjual barang-barang kebutuhan sehari-hari di toko dia juga mampu untuk mendisplay barang-barangnya sedemikian sehingga menarik. Jadi pada saat customer datang ke toko itu, displaynya begitu cantik, begitu menarik, sehingga membuat orang-orang atau pabrik-pabrik, prinsipal yang ingin mempromosikan barangnya di toko ini ingin mendisplay, ingin memberikan kesan bahwa ini produknya nge-branding di sana. Akhirnya mereka karena melihat displaynya begitu bagus, lampunya terang dan sebagainya, toko ini begitu cantik, akhirnya prinsipal membayar sewa untuk display yang ada di toko-toko itu. Akhirnya toko ini mendapatkan income tambahan karena dia mampu mendisplay produk-produk sesuai dengan display yang bagus dan rapi. Ada rak-rak yang dia pajang dengan bagus, rak kacanya juga rapi, bersih, terang. Jadi prinsipal bayarlah sewa sebulan lah. Misalnya saya produk susu gitu, saya bayar deh ya untuk dapat display 2 rak begitu, pokoknya menohok mata, tolong kamu displaykan, dibayar per bulan. Lumayan income tambahan. Nah, jadi kalau Anda punya skill membuat nilai tambah supaya dapat income tambahan, Anda juga bisa lakukan itu. Tergantung Anda punya skill apa, Anda punya talenta apa, Anda punya kemampuan apa, coba lakukan. Siapa tahu bisa menambah income Anda. Itu skill berikutnya. Nah, skill berikutnya lagi adalah kemampuan Anda untuk membuat atau menuliskan copywriting dengan tepat. Copywriting sangat penting. Jadi pada saat Anda zaman sekarang kan semuanya serba chatting, semua pakai teks kan, pakai chat segala macam banyak, bisa WhatsApp, bisa segala sosial media, apapun itu kan kita tertulis, email ya. Ada sekarang untuk koordinasi meeting dan sebagainya kita pakai Slack. Itu kan kita bagaimana cara kita menginput kata-kata, menuliskan kata-kata kita, mengetik kata-kata kita sedemikian sehingga orang pada saat baca itu orang mengerti dan jelas. Maksudnya jelas, informasinya jelas, bisa jadi juga kata-katanya persuasif atau membuat mereka penasaran. Itu namanya copywriting. Kalau Anda nggak menguasai ini, Anda harus kuasai ini. Ya, Anda harus belajar gimana caranya supaya mahir dalam copywriting. Cari tahu gimana cara belajar dari buku, dari mentor segala macam, dari business coach. Boleh untuk belajar bagaimana cara copywriting, menuliskan atau mengetik kata-kata di dalam komunikasi Anda dengan orang lain ataupun dengan customer Anda ataupun dengan siapapun itu, dengan network Anda. Anda harus mahir copywriting. Copywriting bukan artinya dalam iklan saja ya. Copywriting juga bisa berarti dalam chatting. Pada saat kita ingin memberikan sesuatu informasi atau kita ingin menyampaikan sebuah pesan dan sebagainya, kata-kata kita itu menentukan sekali. Jadi copywriting, skill nomor 6. Skill nomor 7 adalah ini yang juga penting, adalah skill memanage tim. Skill memanage tim dan mengatur tim, mengkoordinasi dengan tim, mengkomunikasikan pesan kita, instruksi kita kepada tim.
Ya, ada beberapa orang yang bilang ke tim tuh, kamu begini ya, kamu begitu ya, ngerti nggak? Nah, ya, jadi memanage tim itu sangat penting, karena kalau Anda tahu bagaimana cara memanage tim, itu tim akan lebih respect kepada Anda. Anda merasa mungkin kalau Anda marah-marah, ya, Anda pakai bahasa yang keras dan lantang, tim Anda akan takut dengan Anda. Bukan itu tentang leadership, bukan itu cara mengkomunikasikan kepada mereka. Anda harus menggunakan kata-kata yang tegas. Tidak bahasa kasar, tidak teriak lantang-lantang, tapi tegas, ya. Dan di sana semakin Anda tegas, ya, tapi jangan setiap hari tegas. Kalau setiap hari tegas nanti timnya jadi bingung gitu ya. Ini Bapak tegas banget sih. Nah, Anda harus bisa disegani oleh tim Anda. Sehingga dengan kata-kata Anda, penyampaian Anda punya karisma. Dan mereka lebih respect kepada Anda. Nah, ini penting banget. Skill yang harus Anda kuasai, bagaimana Anda meningkatkan leadership skill Anda, sehingga Anda disegani oleh tim Anda. Oke, nah, jadi ada 7 skill yang harus Anda kuasai supaya Anda semakin kaya. Satu adalah skill bagaimana kita menginfluence atau mempengaruhi orang secara positif. Sehingga Anda bisa meyakinkan orang tentang ide Anda, pendapat Anda, produk yang Anda tawarkan, service yang Anda berikan. Satu. Kedua, Anda harus juga menguasai skill public speaking, di mana Anda harus yakin pada saat Anda bicara di depan banyak orang, di depan kamera, di depan Zoom online, ataupun Google Meeting, Anda bisa lebih meyakinkan mereka, Anda bisa berbicara dengan sangat-sangat confident. Nomor 2. Nomor 3 adalah Anda harus bisa mengatur waktu dengan efektif. Alokasikan waktu-waktu Anda dengan jam kerja dan juga aktivitas Anda secara lebih produktif, sehingga satu hari produktivitas Anda meningkat bahkan sampai 3 kali lipat atau lebih. Nomor 4 adalah skill memanage keuangan, laporan keuangan, cash flow, forecast perencanaan keuangan, sehingga Anda memastikan pemasukan lebih besar daripada pengeluaran. Nomor 5, skill bagaimana Anda meningkatkan nilai tambah di dalam talenta Anda, skill yang Anda punyai, sehingga Anda bisa menghasilkan uang lebih banyak. Itu paling penting, ya. Coba pikirkan kira-kira apa nilai tambah yang Anda bisa berikan ke dalam bisnis Anda sehingga mendapatkan uang tambahan lebih banyak. Oke? Nomor 6, skill copywriting. Bagaimana cara menata kata-kata sehingga pada saat Anda membuat iklan, Anda memberikan informasi, memberikan instruksi, lebih jelas, orang lebih mengerti dan lebih yakin untuk membeli atau untuk menentukan produk Anda dibanding yang lain. Nomor 6. Nomor 7, skill leadership. Bagaimana cara Anda memanage, mengkoordinasi, mengatur tim Anda sehingga mereka bisa melihat Anda menjadi sosok leader yang berkarisma, strong, powerful, tapi bukan marah-marah, bukan galak-galak, tapi strong leadership. Nah, semoga tips saya bisa membantu Anda semua untuk bisa membuat Anda semakin lebih sukses, semakin lebih kaya. Saya Coach Hendra Hilman, salam pengusaha.